Kami percaya Engkau ada bersama kami. Tuhan, kami serahkan doa ini, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati Ibu Andri Marantika SD dari kota Kediri yang sudah menaikkan doa ya di malam hari ini, doa yang sangat indah. Oke, selamat malam Ibu Ingrid, Pak Wongtir sudah bersama kita di malam ini. Akhirnya mereka berhasil masuk ya. Tadi ada sedikit gangguan, jadi puji Tuhan. Oke, baiklah Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati ya, Ibu Siang Liang, kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus di malam hari ini, sebuah pujian yang sangat indah untuk menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya mengasihi Tuhan, kita berkata, amin, amin ya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu hadirat Tuhan memenuhi kita semua di malam ini. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah, Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Oh, maaf. Ini ada satu hamba Tuhan, pelayanannya sukacita, jadi orang mengalami sukacita terus. Yesus, Engkau dambaan hati kami, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami perlu Engkau di malam hari ini. Haleluya. Kami menyembah. Yes, God. Yesus. Oh Yesus. Angkat suara kita Hati semua kami dia. menyembah. Yesus. Mengasihimu Tuhan. Mengasihimu Yesus. Mengasihimu. Dengan segenap hati. Sembahkan. 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 Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Yes Lord. Ku sembahkan. Sembahkan. Ku sembahkan. Sembahkan. Ku sembahkan dengan segenap kekuatan. Yes Lord. Kami rindu Engkau lebih dari segalanya. Tidak ada yang lain yang kami inginkan. Kami cuma ingin hadirat Tuhan. Kami cuma inginkan Engkau lebih dari apapun. Ya Yesus. Kami tidak datang karena mujizat. Kami tidak datang supaya kami sembuh. Kami tidak datang supaya masalah kami selesai. Tapi malam ini kalau kami datang, kami mau datang karena kami mengasihi Tuhan. Kami mau datang karena kami menyembah Tuhan. Kami mau tanggalkan semua yang kami inginkan malam hari ini. Entah itu apapun yang jadi pergumulan kami mau lepaskan. Dan hari ini kami mau bilang sama Tuhan dengan segenap hati kami, Engkau segalanya buat kami. Engkau satu-satunya Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku.
Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari nyatakan ini di hadapan Tuhan sekali lagi, sama-sama katakan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Katakan, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami cinta Kau, cinta Kau Yesus. Katakan, Kaulah dambaan hati. Mari sama-sama ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan. Katakan sama-sama, Yesus, Kau dambaan. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau, katakan, menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan. Sekali lagi ku sembah Kau, oh, ku sembah Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan. Katakan, Yesus, Kau dambaan, dambaan. Mari Bapak Ibu saja katakan, ku sembah Kau, ku sembah. Yang ku mau. Katakan, Yesus, Kau dambaan, dambaan. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Katakan sama-sama, ku sembah Kau, ku sembah. Selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau, ya Tuhan, katakan, menyenangkan-Mu. Yesus, Kau, Yesus, Kau. Sekali lagi,
Haleluya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Bapak Ibu, kita baru saja menikmati hadirat Tuhan ya lewat pujian penyembahan malam ini, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, selamat bergabung Ibu Lydia Eka sudah bersama kita, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Abda. Oke, Bapak Narmawan Lim ya dari Kota Medan. Nanti setelah firman Tuhan disampaikan akan didoakan oleh Ibu Sian Liang dari kota ini ya, Surabaya. Oke, silakan Pak Darmawan Lim akan berdoa dulu ya. Haleluya. Dan nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau kesaksian, dipersilakan. Ya, silakan Pak Darmawan Lim. Salam teman-teman Ya, semuanya. shalom. Selamat malam. Kita doa ya. Ya, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami dengan rendah hati datang di hadapan Tuhan berdoa. Di mana saat ini kami ikut ibadah Zoom online di Gereja CSCC mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Bapa, kami mau duduk dengan baik Tuhan, mendengarkan nasihat-Mu Bapa. Berbicara kepada kami Tuhan, berkati Bapak John Santunan Bapak, berkati dia Bapak, sehingga firman Tuhan disampaikan. Mampukan kami Tuhan, terus menjamah kami, melalui kami, ketika kami bisa mengerti firman Tuhan. Dan firman Tuhan jadi rema, Bapak, yang terang dan terlibat yang terus. Bapak, berkati kami semua Tuhan, yang itu ibadah doa, Zoom online malam hari ini. Tuhan berkati kami semua. Kami akan siap dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Darmawan Lim untuk doa yang sangat indah malam hari ini. Sudah dinaikkan ya. Haleluya. Praise God, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, haleluya. Saya coba buka kameranya dulu. Oke. Ya, stabil ya. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini, dan saya ucapkan shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Anda yang hadir malam ini benar-benar berbahagia ya. Berbahagia karena firman Tuhan akan disampaikan dan kita akan mendengarkan itu. Amin ya, saudaraku. Dan saya ingin cek dulu di sana apakah ada Ibu Lydia Eka. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ibu Lydia Eka. Ya, Ibu Lydia Eka sudah ada. Baiklah, saudara-saudaraku ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini dan doakan supaya signal, karena tadi hujan ya, semua bisa lancar. Oke, terpujilah Tuhan selama-lamanya, dan nanti Bapak Ibu siapkan roti dan anggur setelah firman Tuhan disampaikan ya. Oke, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Sebab percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, lambaikan tangan. Amin ya, Tuhan kita Tuhan yang baik ya, selama-lamanya Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Oke, kita akan bersama-sama ya merenungkan firman Tuhan malam ini. Ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? Malam ini kita sudah tiba ya di serial yang ke-516. Amin ya. Haleluya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan malam ini. Ya, selamat bergabung ya. Oke, sudah ada bersama kita. Ya, oke. Ya, sudah nampak ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita akan lihat firman Tuhan malam ini. Haleluya. Kita sudah tiba di serial yang ke-16, dan malam ini kita akan lihat satu ayat firman Tuhan yang sangat indah terambil. Ya, oke, kita akan lihat dulu ya. Oke, tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam kesadaran. Kesadaran apa, saudaraku? Kesadaran tinggalkan dosa. Ya, ada orang punya kesadaran tapi nggak mau tinggalkan dosa. Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tentunya tidak ya. Oke, kita tanya sama-sama dulu ya. Kita tanya sama-sama. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kesadaran meninggalkan dosa? Ada enggak? Pasti ada. Ya, amin. Lalu bagaimana kalau orang itu
hanya sekedar sadar saja tapi tidak tinggalkan dosa, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Ya, sudah pasti ya. Oke, kita sudah belajar, kita sudah mengerti. Dan sepanjang tahun ini kita bicara tentang kemuliaan Allah, the glory of the Lord. This is the years of glory. Ini adalah tahun kemuliaan Allah ya. Tuhan mau nyatakan kemuliaan kepada kita semua. Dan Yesus katakan kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di malam ini terambil dari Yehezkel pasal yang ke-18 ayat 23. Ya, silakan Ibu Lydia Eka bisa memperdengarkan ayat firman Tuhan malam hari ini. Baik, bisa dibuka, Bu Lydia Eka. Halo, Ibu Lydia Eka, apa di sana? Ya, baik, bisa dibuka, Bu Lydia Eka. Hilang, Pastor. Ya, oke. Mungkin bisa dibantu oleh sahabat kita, Ibu Ong Giokim, yang mungkin masalah signal ya, karena di sana hujan, di sini hujan juga. Bu Ong Giokim ada di sana kah? Oh, Bu Lydia Eka sudah muncul juga. Ya, silakan Bu Lydia Eka. Apakah di sana signal bagus? Oh iya, Aman, ini Bu? sinyalnya Ya, oke. agak terganggu ya. Ya, shalom. Ya, shalom. Shalom, selamat malam Ya, semua. selamat malam. Praise God. Nas Alkitab pada malam hari ini yaitu Yehezkiel pasal 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Amin. Amin ya. Ada dua pertanyaan di situ. Apakah aku ini Tuhan besar ya, berkenan kepada kematian orang fasik? Itu yang pertama. Saudara tanya orang fasik itu apa toh dan siapakah orang fasik itu? Orang fasik dalam Alkitab bahasa Inggris disebut the wicked. The wicked itu orang yang melakukan kejahatan. Pikirannya jahat, hatinya jahat, mulutnya jahat, matanya jahat, hidupnya jahat. Melakukan kejahatan baik sengaja atau tidak. Nah, itu Bapak Ibu, orang fasik itu tidak mau bertobat ya. Diingatkan bolak-balik tapi tidak mau bertobat. Nah, ini dia. Apakah Tuhan berkenan kepada kematian orang fasik? Jawabannya apa? Tidak, saudaraku. Kalau gitu Tuhan berkenan kepada apa, saudaraku? Kepada pertobatannya. Ya, demikianlah dikatakan, demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya. Jadi kalau orang fasik, orang berdosa, apapun dosa yang diperbuatnya, dosa seberat, sebesar apapun, sekecil apapun, kalau dia mau bertobat, maka pada waktu mati, dia mati Tuhan berkenan. Ya, contoh, di kayu salib itu kan ada orang fasik kan, yang melakukan kejahatan. Yang di sebelah kanan Yesus itu yang disalibkan ya, ada dua orang di sebelah kiri dan kanan Yesus. Yang di sebelah kanan bertobat, yang di kiri itu enggak bertobat. Yang bertobat dibilang, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang kembali sebagai Raja. Yesus katakan apa? Hari ini juga, enggak tunggu besok minggu depan, hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Artinya Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi orang berdosa, orang fasik yang melakukan kejahatan mau bertobat. Ya, seperti para teroris yang mau bertobat, dapat keselamatan. Itu hebatnya ya, Yesus Tuhan kita. Jadi hari ini kita bicara tentang tema kita, kemuliaan Allah dalam kesadaran meninggalkan dosa. Jadi kalau orang sadarin dosa dan dia mau meninggalkan, dia dapatkan pengampunan. Contoh lain lagi, Maria Magdalena, seorang wanita pelacur ya, saudaraku, dan dia bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu. Dan saya percaya dia bertobat dan Tuhan sangat berkenan kepada dia, saudaraku. Dan luar biasa ketika dia mulai bertobat, saudara, dia mulai melakukan yang terbaik bagi Tuhan sebagai rasa terima kasihnya kepada Tuhan, sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan, rasa kamsianya, matur nuwunnya kepada Tuhan. Dia persembahkan yang terbaik, apa itu? Minyak narwastu, ya.
Dan Yesus katakan pada Yudas, ya saudara-saudara, seorang pengkhianat. Yudas bilang apa? Saudaraku ya, orang yang paling banyak diampuni dosanya, orang yang paling banyak berterima kasih, paling banyak matur nuwunnya kepada Tuhan, paling banyak kamsianya kepada Tuhan, paling banyak dangkenya kepada Tuhan. Itu orang yang sadar dosa paling banyak itu menjijikkan. Tapi kalau dia bertobat dan ketika dia sudah berterima kasih atas pengampunan Tuhan, dia rela mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dulunya medit, pelit, kikir, ijir-ijiran, sekarang medit, pelit, kikir, ijir-ijiran dengan Tuhan. Ya, itu luar biasa. Orang diubahkan Tuhan setelah ketemu dengan Yesus. Amin ya. Oke, mari kita akan lihat Bapak Ibu. Ini ayatnya tadi sudah diperdengarkan ya. Dan kita akan lihat bersama-sama kemuliaan Allah dinyatakan dalam kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran tinggalkan dosa, ya. Dan meninggalkan dosanya dia akan mendapat apa? Hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Siapakah di antara kita yang tidak merindukan hidup yang bahagia? Semua kita tentu berkata, "Ya Tuhan, saya sangat merindukan hidup yang bahagia." Nah, hidup bahagia itu bukan karena orang banyak harta, banyak uang, banyak saudaraku ya, banyak kekayaan melimpah, ada di mana-mana asetnya. Tapi nggak bertobat, nggak takut akan Tuhan. Buat apa semuanya itu? Ya, semua yang dia miliki, yang dia kumpulkan di muka bumi itu toh akan hilang, akan lenyap. Harta juga nggak dibawa mati kok, nggak dibawa ke sorga ya. Semua ditinggalkan di bumi. Alkitab berkata, di bumi ngengat dan karat akan menghabiskannya, merusaknya. Lihat besi kena panas hujan, dia berkarat hancur. Plastik kena api, dia meleleh ya. Dia hancur juga, apalagi kayu kena hujan panas, dia lapuk, patah, hancur juga, saudara-saudaraku ya. Kaca kena benturan, pecah, hancur juga Bapak Ibu sekalian ya. Kertas kena koyakan, sobek, hancur juga. Manusia pun akan mati. Eling-eling, manungso bakal mati ya. Orang Jawa bilang apa? Hidup ini mampin ngombe. Jadi numpang lewat, setelah ngombe mau kemana Bapak Ibu? Nah makanya itu sebelum hal itu tiba, ajal tiba, ayo tinggalkan dosa ya. Dosa yang menjijikan, dosa apapun. Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun. Tuhan ampuni kita semua ya. Nanti sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Lewat perjamuan kudus kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Darah yang tertumpah di atas kayu salib menyucikan kita, membebaskan kita, mengampuni segala dosa kita. Dan tubuh itu yang kita makan itu adalah kehidupan Yesus sendiri. Amin ya. Dan ini bukan roti biasa, tapi imani ini adalah tubuh daripada Kristus sendiri. Oke, kita dapat pelajari kemuliaan Allah, saudaraku ya. Dalam kesadaran meninggalkan dosa dapat kita pelajari dari 2 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, mari kita lihat, ini sangat indah sekali, menarik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya. Dari ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Amin. Karena banyak sekali orang percaya atau umat Tuhan, betul dia Kristen, betul dia di gereja, betul dia ikut melayani, tapi banyak dari mereka yang tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Tidak mengerti kemuliaan Allah dalam kesadaran meninggalkan dosa, ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan cinta orang berdosa. Amin. Tapi Tuhan benci perbuatan orang itu sendiri. Katakan amin ya. Dan saya percaya itulah sebabnya Yesus rela mati di kayu salib. Karena apa? Dia sangat mencintai kita. Yesus mati untuk dosamu dan dosaku. Supaya kita yang berdosa, kita dibenarkan, kita diselamatkan, kita diampuni, kita diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Haleluya. Ini sungguh luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan Yesus katakan, aku tidak menyebutkan kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebutkan kamu sahabat. Indah mana, enak mana, saudaraku? Jadi sahabat atau jadi budak? Atau jadi hamba? Kita jadi sahabat, Bapak Ibu. Sahabat, saudaraku. Nah, kalau sahabat itu apapun yang dia mau perbuat, dia akan beritahukan kepada kita. Amin. Beda dengan hamba. Hamba itu tidak boleh, ya, tidak punya hak yang sebesar, seluas, sebebas daripada
sahabat. Sahabat itu apapun yang dia mau beritahu, dia mau lakukan, dia sudah kasih tahu dulu. Itu indahnya ya, jadi sahabat Tuhan ya, saudaraku. Jadi kita ini bukan sekedar tamu-tamunya Allah. Seperti di luar sana ya, mereka bangga menjadi tamu-tamu Allah. Kita ini sahabat Bapak Ibu ya. Kalau tamu itu, kalau tuan rumah persilakan masuk baru dia masuk. Tapi kalau tuan rumah nggak persilakan, dia nggak boleh masuk. Beda dengan sahabat. Sahabat itu dalam segala keadaan suka duka dia kasih tahu. Bebas. Ya, kita bisa mendapatkan banyak hal yang dia beritahukan kepada kita sekalian. Amin. Nah, mari kita lihat, saudara, kita tanya sama-sama, siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam apa tadi, kesadaran ya, kesadaran meninggalkan dosa. Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia ya. Dia adalah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti duka cita menurut kehendak Allah. Itu dulu ya, duka cita menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak manusia. Tapi menurut kehendak Allah itu menghasilkan apa? Pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Ada dua orang pergi ke bait Allah, pergi beribadah. Yang satu orang Farisi, ya ini orang yang penuh dengan roh agamawi, merasa dia paling benar, paling sempurna, paling hebat, paling tinggi. Yang satu dia adalah pemungut cukai. Pemungut cukai yang seringkali dikucilkan, dimusuhi, saudaraku ya, yang selalu saudaraku dijauhi oleh orang-orang Yahudi ini. Pemungut cukai dia datang, dia berdoa, dia bilang, Tuhan ampuni aku orang yang berdosa ini, sambil memukul dadanya, saudaraku. Dia sangat berduka cita karena apa? Dia punya kesadaran meninggalkan dosa ya. Nah, ini kita lihat dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Silakan Bu Lydia Eka. Oke. 2 Korintus Ya. pasal 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Amin. Amin. Ada dua hal yang berbeda. Ada duka cita dari Allah, ada duka cita yang dari dunia, ya. Saudaraku, kalau dunia ini, duka cita dari dunia ini, misalnya orang bangkrut bisa duka cita, atau orang sakit bisa duka cita, atau dia kehilangan orang yang dikasihi bisa duka cita. Kalau duka cita itu tidak meninggalkan dosa, tetap duka cita ya akan membawa apa? Menghasilkan kematian. Tapi sebenarnya kalau dia duka cita karena banyak masalah terjadi dan dia sadar bahwa lewat masalah dia mau bertobat, nah itu akan membawa kepada apa, saudaraku? Membawa kepada pertobatan dan menghasilkan akan keselamatan. Ya, bisa paham Bapak Ibu ya? Jadi dua hal yang berbeda. Duka cita dari Tuhan dan duka cita dari dunia itu beda. Saudaraku ya, siapakah kita di antara kita yang tidak pernah duka cita? Ya kita mungkin pernah atau sering atau juga sedang mengalami duka cita. Tapi kalau duka cita ini membuat kita jadi kita bertobat, tinggalkan dosa, nah itu artinya keselamatan sudah tersedia bagi kita. Tapi kalau cuma duka cita tapi tidak mau tinggalkan dosa, maka itu akan membawa apa? Menghasilkan kematian ya, seperti dikatakan dalam ayat ini. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Setelah dia mengerti, baru yang kedua, saudaraku, dia memahami. Dia memahaminya bagaimana, Bapak Ibu? Dia memahami bahwa duka cita menurut kehendak Allah mengerjakan kesungguhan ya, kesungguhan yang besar. Jadi bukan kesungguhan yang kecil, tapi kesungguhan yang besar. Kita lihat ayatnya ya, 2 Korintus 7 ayat yang ke-11. 2 Korintus 7 ayat yang ke-11. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Amin. Amin. Jadi kalau ada seorang istri bilang, ayo Pak bertobat Pak, ayo Pak bertobat. Oh, suami yang bilang, oke, aku tinggalkan dosa. Nah, ini adalah sesuatu yang benar-benar orang itu memahami, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau istrinya bilang, ayo Pak bertobat, tapi suaminya nggak mau bertobat, Bapak Ibu sekalian ya, itu akan memperkeruh keadaan situasi, membuat dia tambah terpuruk, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi yang kedua ini Tuhan mau kita memahami ya, memahami duka cita menurut
kehendak Allah itu mengerjakan kesungguhan yang besar. Jadi ketika orang bertobat, Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa benar-benar dia punya kesungguhan yang besar, nampak nyata di situ. Tapi kalau saudara lihat ya, orang yang tidak bertobat itu dia nggak punya kesungguhan hati. Sungguh Bapak Ibu sekalian ya, orang yang bertobat Bapak Ibu terlihat sekali kesungguhan, keseriusan kepada Allah. Saudara lihatnya di Alkitab itu Bapak Ibu, Maria Magdalena sejak dia bertobat dia punya kesungguhan pada Tuhan, punya kerinduan pada Tuhan. Sampai pada waktu Yesus mati dia ada di situ, sampai Yesus dikuburkan dia ada di situ, sampai Yesus bangkit dia ada di situ. Dan orang yang pertama menjadi saksi kunci dari kematian Yesus adalah Maria Magdalena ini. Wow, itu apa? Dia punya kesungguhan yang besar. Bapak Ibu, kalau engkau punya kesungguhan yang besar kepada Tuhan, Tuhan itu akan menyatakan, memperlihatkan, membukakan, menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi kepadamu. Yang orang lain tidak tahu, engkau akan tahu dulu. Amin. Yang orang lain tidak mengerti, engkau akan mengerti dulu. Yang orang lain tidak paham, engkau akan paham dulu. Ya, yang orang lain belum mengalaminya, engkau mengalami dulu. Kenapa? Karena kuncinya ada pada kesungguhan hati. Ketika kau serius dengan Tuhan, Tuhan akan lebih serius lagi menyatakan sesuatu yang ilahi, sesuatu yang surgawi kepada Bapak Ibu sekalian. Alkitab berkata Tuhan sembunyikan semuanya itu kepada orang bijak, kepada orang pintar, kepada orang-orang yang hebat. Tapi kepada orang-orang yang kecil, yang hatinya serius, yang hatinya bersungguh dengan Tuhan, Tuhan singkapkan itu. Wow, dahsyat ya. Bapak Ibu sekalian, saudara kasih Tuhan, inilah rahasianya di sini. Jadi kita perlu memahaminya, ya. Memahami duka cita menurut kehendak Allah itu mengerjakan kesungguhan yang besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang datang beribadah tapi nggak serius, nggak sungguh-sungguh, ya nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Tapi ada yang datang beribadah karena punya kesungguhan yang besar, seperti seorang wanita yang sakit keras 12 tahun. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh, dan ternyata dia sembuh. Perwira di Kapernaum datang pada Yesus, dia bilang, Tuhan katakan sepatah kata saja maka hambaku sembuh. Tuhan melihat kesungguhan hati dari perwira ini dan ternyata benar-benar dia dapatkan mujizat itu bagi hambanya, bagi pegawainya. Wow, luar biasa. Seorang ibu lagi dalam Injil Matius pasal 15, wanita Fenisira yang datang memohon pertolongan Tuhan untuk anak yang sakit. Nah, sakitnya ini nggak main-main, sakit ini karena benar-benar ini dirasuk oleh setan, roh jahat. Gak ada obatnya, Pak. Gak ada obatnya, Bu. Pergi ke apotek manapun, gak ada obat yang dijual. Obatnya cuma satu, percaya kepada Yesus dengan segenap hati. Dan ternyata Tuhan katakan, hai ibu, besar imanmu dan jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi iman yang besar itu dimulai dari sebuah kesungguhan hati. Imannya makin bertumbuh. Ketika engkau bersungguh hati dengan Tuhan, mencari firman, imanmu bertumbuh dan engkau mendengar firman dari hari ke hari, imanmu makin kuat, makin besar. Dan siap-siap kalau imanmu sudah bertumbuh, maka mujizat ajaib pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin dan kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, setelah dia tadi mengerti yang pertama, yang kedua memahami, baru yang ketiga dia mengakui. Nah, dia mengakui bagaimana Bapak Ibu sekalian? Dia mengakui bahwa kerelaan bertobat tinggalkan dosa adalah duka cita yang menghasilkan keluputan. Keluputan dari apa? Keluputan dari dosa. Jadi Bapak Ibu, kendati orang itu sudah berdosa, tapi kalau dia mau bertobat, Tuhan luputkan dia ya dari hukuman dosa itu. Kita lihat ayatnya ya, 2 Korintus 7 ayat 12. 2 Korintus 7 ayat ke-12. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Amin. Amin ya. Perhatikan di sini. Jadi sekarang kita mengakui yang ketiga. Mengakui itu adalah kerelaan bertobat. Jadi orang bertobat itu harus rela ya. Tinggalkan dosa. Baru kemuliaan Allah bisa dinyatakan ya. Soal tinggalkan dosa adalah duka cita yang menghasilkan keluputan. Keluputan dari hukuman dosa itu sendiri. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu, kalau begitu apa hasilnya
dari kemuliaan Allah dalam kesadaran meninggalkan dosa. Mari kita lihat yang pertama ini dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu bagaimana, saudaraku. Dia tahu bahwa duka cita membawa pertobatan. Dan pertobatan ini akan menghasilkan keselamatan bagi dirinya. Sementara yang lain hanya duka cita, tapi saudaraku tidak tinggalkan dosa. Nah, ini akan membawa kepada kematian ya. Kita lihat ayatnya 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Amin. Nah, duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Karena apa? Ini tidak membawa dia kepada pertobatan, Bapak Ibu ya. Dia tidak mau bertobat. Maka dia mengalami nasibnya seperti itu, kematian. Nah, lihat ini. Bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus yang dia menyadari akan dosa dan kemudian meninggalkan, dia punya dua. Dia mendapatkan dua kehidupan. Kehidupan yang pertama seperti kita hidup hari ini di muka bumi ya. Suatu hari nanti bila mana kematian datang, dia cuma mati sekali. Tubuhnya dikuburkan dalam liang lahat ukuran 1 kali 2 meter ya. Seperti orang-orang yang sudah mendahului kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara-saudara, pada saat Yesus datang kembali membangkitkan orang mati, kemudian orang-orang yang hidup juga akan diangkat oleh Tuhan, yang percaya, yang taat ya. Maka di sana dia akan mendapatkan kehidupan yang kedua. Kehidupan yang kedua itu ada di sorga. Jadi hidup pertama di bumi, hidup kedua di sorga. Mati cuma sekali, mati tubuh dimasukkan dalam liang lahat. Tapi kalau orang itu tidak bertobat dari dosanya, maka dia cuma hidup sekali aja. Hidup sekali di bumi. Nah, mati sekali di bumi dan dia mengalami kematian yang kedua itu dalam neraka. Mengerikan gak itu? Mengerikan Bapak Ibu. Ya, makanya hidup ini satu anugerah Tuhan untuk kita memperbaiki kekurangan, kesalahan kita, kelalaian kita selaku ya. Hal-hal yang masih kurang, ayo kita kejar, kita perbaiki Bapak Ibu sekalian. Aku masih kurang di sini, aku masih menyimpan kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati. Tuhan tolong supaya aku bisa lepas dari semua itu, supaya sebelum kematian tiba, aku tidak mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupku. Katakan amin. Kalau orang mati sebelum dia menyelesaikan kepahitan, kebencian, kemarahan, kedendaman, itu paling mengerikan ya. Gak ada Bapak Ibu, gak ada anugerah lagi, gak ada kesempatan lagi. Ya, kesempatan itu diberikan ketika kita masih hidup di bumi ini. Amin, Bapak Ibu ya. Untuk kita bisa memperbaiki kehidupan kita setelah kita mendengar firman Tuhan, oh kita bercermin, Tuhan aku masih kurang di sini. Aku ini masih takut, aku ini masih khawatir, aku ini masih bimbang, aku ini masih dalam keadaan yang tidak benar. Nah, kita perbaiki di situ. Kita lihat keadaan diri kita lewat apa? Firman Tuhan sebagai cermin hidup kita. Amin, Bapak Ibu ya. Haleluya. Oke, mari kita lihat yang kedua sekarang. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia telah membuktikan bagaimana bahwa dia tidak bersalah dalam perkara duka cita. Artinya, duka cita yang membawa dia pada pertobatan, dia tidak bersalah lagi. Ya. Oke, kita lihat dari 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-11. Mike bisa dibuka, Bu Lydia Eka. 2 Korintus 7 ayat yang ke-11, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Amin. Kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah ya dalam perkara itu. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Itulah kebahagiaan orang-orang yang mengalami ya kesadaran akan dosa dan dia mau bertobat. Amin. Jadi dia tidak bersalah lagi di hadapan Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah ampuni dosamu, Tuhan gak ingat-ingat lagi, Bapak Ibu. Itu luar biasa Tuhan itu. Amin. Mari kita lihat yang ketiga yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia punya kerelaan. Kerelaan apa? Kerelaan terhadap hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu pemimpinnya, itu menjadi nyata. Jadi kerelaan hati kepada hamba Tuhan pemimpinnya itu nyata sekali. Kita lihat ya, dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-12.
Baik, bisa dibuka, Bu. 2 Korintus 7 ayat yang ke-12. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Amin. Amin ya, supaya kerelaanmu orang-orang yang sadar akan dosa dan meninggalkan dosa, ya kerelaanmu terhadap kami ini hamba Tuhan ya, Paulus dalam hal ini yang mengajarkan firman Tuhan kepada jemaatnya di dalam 2 Korintus ini ya, menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Wow, luar biasa. Jadi gini Bapak Ibu, orang-orang yang sadar akan dosanya setelah dia mengerti akan firman Tuhan, dia itu punya kerelaan ya. Dia lakukan apapun gak terpaksa. Ya, dia lakukan apapun gak bersungut-sungut. Dia lakukan apapun gak menggerutu. Dia lakukan apapun dengan segenap hati. Itu namanya rela, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau tidak ada kerelaan, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan itu dimulai dari sebuah kerelaan. Kerelaan itu apa? Beribadah, kerelaan untuk melayani, kerelaan untuk berkorban. Wow, ketika kita ada di situ, kita mengerti sekarang bahwa dosa kita yang banyak ini sudah Tuhan ampuni, Tuhan sudah lunasi, Tuhan hapuskan, Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita lagi. Sehingga kita melayani ini sebagai rasa apa, saudaraku? Rasa kamsianya kita, rasa terima kasihnya kita kepada Tuhan untuk membalas kasihnya Tuhan. Amin ya. Dalam firman Tuhan malam ini memberkati kita semua dan mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati untuk menikmati perjamuan kudus. Dan nanti Ibu Sian Liang apa ada di sana ya, nanti akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Nanti Ibu Ong Kyo Kim akan berdoa buat ibadah kita, ibadah besok pagi, besok siang, ibadah doa mujizat, dan ibadah malam ya. Haleluya. Oke, besok malam. Oke, kita angkat roti di tangan kanan kita, Bapak Ibu sekalian ya, malam hari ini. Haleluya. Pegang roti di tangan kanan kita. Haleluya. Imani bahwa ini bukan roti biasa. Ini adalah tubuh daripada Kristus sendiri. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga, yang memberikan kehidupan bagi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan Bapak Ibu. Haleluya. Oke, pegang anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada pengampunan, ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal. Dan darah Yesus ini telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Dan oleh bilur-bilur Yesus, darah Yesus ini menyembuhkan segala penyakitmu. Dan dengan darah Yesus ini membawa engkau masuk ke tempat kudusnya, sehingga engkau dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur kepada Allah adalah persekutuan kita dengan Allah? Mari kita minum Bapak Ibu. Haleluya. Oke, praise God. Ya, Bu Sin Liang, apa ada di sana, Bu Sin Liang? Akan berdoa untuk firman Tuhan. Ya, silakan Bu Sin Liang. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Oh Tuhan, pakai lagi Pak John, lebih hari lebih heran. Kau singkapkan rahasia firman-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangganya, apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan, tolong satu Tuhan hanya yang sanggup menolong. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang ada di Zoom, berkati mereka apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan berkati satu persatu ya Bapa. Hanya Engkau yang melihat, Engkau yang sanggup menolong dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, kami serahkan segala pergumulan kami di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus.
Kami tidak dapat berbuat apa-apa, kami tidak mampu berjalan tanpa pimpinan-Mu. Berkuasalah atas kehidupan kami ya Bapa. Kami senantiasa tetap berharap dan mengandalkan Engkau Bapa. Ya, Oh Tuhan, Yesus. berkati semua orang-orang yang ada di Zoom Tuhan, yang sakit Tuhan Tuhan beri Ya, Yesus. kesembuhan, yang Amin. susah Tuhan beri penghiburan, Amin. kekurangan Tuhan beri kecukupan, yang Amin. jalan buntu Kau bukan jalan pada mereka. Ya, Oh Yesus. Tuhan, yang tidak dapat pekerjaan Tuhan, Tuhan tolong kasih Amin. pekerjaan yang daripada-Mu ya Bapak. Ya, Kami Yesus. tahu Tuhan, kalau kami berharap kepada manusia, kami kecewa Tuhan, Ya, tapi kami hanya betul. berharap kepadamu, Amin. pertolonganmu kepada kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Bapa. Kami Yesus. tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan, kami hidup di dunia ini penuh dengan pergumulan. Ya, Tuhan. Dunia semakin hari semakin jahat Tuhan, tapi Ya, kami Tuhan. percaya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami ya Bapa. Oh Tuhan, kami percaya akan firman-Mu. Setiap kami tetap berdiri dan melakukan Ya, segala Yesus. kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Maaf Pak John, ini Ya, cucu saya lagi rewel, oke. giginya sakit. Oke. Iya, Kita arahkan tangan cucunya. Namanya siapa, Bu? Ken Alden. Oke, kita arahkan tangan cucunya Bu ini ya. Bu Ya. Sian Liang. Kami doakan cucunya. Oh Tuhan Yesus, Bu Sian Liang. Untuk anak Ken Alden, terimalah kuasa Tuhan mengalir Amin. menyembuhkan gigi yang sakit dalam Amin. nama Yesus. Amin. Sembuh dalam nama Yesus. Jika percaya kuasa Tuhan sudah bekerja, memberikan menyembuhkan sehingga gigi yang sakit tidak sakit lagi. Dalam nama Yesus, saya kuasa Tuhan bekerja malam ini pada siapapun yang sakit. Ko Anto, dalam nama Yesus, untuk siapapun Ibu Jajuk, dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan kembali kepada host kita malam ini, sebelum kita kembali ya, kepada host kembali nanti setelah ibadah untuk nanti yang naikkan doa profetik dan pengumuman, baru nanti Bu Ong Gyo Kim akan berdoa untuk ibadah besok pagi ya, dan besok siang, dan besok malam. Oke, silakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA, dan juga untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah mengikuti ibadat CLCC di malam hari ini dan mengikuti perjamuan kudus yang suci ini, serta juga sudah mendoakan untuk anak dan Alden itu tadi ya. Moga cucu Ibu Sian yang cepat segera sembuh dan pulih kembali. Amin. Sehat, sehat, sehat. Amin. Bapak Ibu semua yang terkasih, saat ini adalah doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu yang cantik jelita dan gak pernah absen, selalu muncul di depan layar kaca kita semua. Yaitu adalah Ibu Atanasia dari Sidoarjo. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Yeti yang luar biasa, yang selalu memotivasi saya. Terima kasih. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang tiba saatnya kita akan menaikkan doa profetik yang kita amankan. Belum ya, Pak? Oke, sudah muncul di layar monitor. Apakah di teman-teman lain ada sudah muncul? Sudah, Pastor. Oke, sip. Sinyal silakan. kurang bagus. Signal, ya, oke. Ya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah Haleluya. I receive.
Sinyalnya Bu. Maksudnya, oke, mungkin di switch ya, di switch Pak Lukas di doa profetik, Bu Atanasia nanti di pengumuman ya. Coba kita coba dulu. Siap, Ya. Pastor. Oke, sip. Bapak Lukas, Silakan, Pak dipersilakan. Lukas. Ibu Maaf, Estanesia. Pastor, sinyalnya hilang muncul. Ya, oke. Iya. Nanti Ibu Ya, Atanasia nanti halo, pengumuman ya. kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Siap, malam. Pastor. Ya. Mari kita berdoa syafaat untuk doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan perdobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas Yes. kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan Yes. kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia Yes. semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Naik lagi, Pastor. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang Yes. dicurahkan dengan dahsyat di Yes. dalam pelayanan gereja CLCC. I Amin. receive. Turun sedikit. Oke. Sem- Oh, sorry. Ya. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam Yes. kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan Yes. pendoanya. I Amin. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan Yes. dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar Yes. dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John, dan saya kembalikan kepada hostnya yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa, yaitu Ibu Yeti Sulistorin ini yang ada di Kediri. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak Lukas yang baik hati dan semangatnya. Wow, mantap sekali. Terima kasih Bapak Lukas dan juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah mendengarkan doa profetik dari Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Dan sekarang saatnya pengumuman disampaikan oleh Ibu Atanasia dari Sidoarjo. Dipersilahkan. Terima kasih Ibu Yet yang cantik. Mohon maaf sinyalnya hilang muncul. Maaf Pastor. Ya, oke. Ya, terima kasih bawakan pengumuman info gereja GKI
SLCC. Dan kita ini dapat dikirim melalui scan QRIS ke barcode BCA di sini. Atau langsung ditransfer rekening BCA di 031-268-401 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagi dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap Pastor John Sarpuna dan tim doa dimulai pukul 11.00 WIB atau jam 1 siang. Kecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming klik doa ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Kanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada Sabtu 4 September 2020 pukul 10.00 bertempat di Ibu Linda Effendi, Palem Selatan, MC 68, Renda Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima pesan dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat Ibu Sintaning Sulistyati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan September 2024 tanggal 9 bulan 9 2024 anak Eleonore 5 tahun Surabaya, putrinya Bapak Michael Koswandi dan Ibu Vita, cucunya Ibu Nini Herawati Koswandi. 2. Tanggal 9 bulan 9 2024, Ibu Adri Marantika SST dari Kediri. 3. 22 bulan 9 2024, Lovelin 3 tahun, cucunya Ibu Joyce Putirai Sidoarjo. 4. Tanggal 23 bulan 9 2024, Ibu Sandra Tikoalu, Hamburg, Jermani, putrinya, Bapak Ibu Bruri Tikoalu. 5. Tanggal 23 bulan 9 2024, Ibu Joyce Putirai, 60 tahun Sidoarjo. 6. Tanggal 24 bulan 9 2024, Ibu Vita Mikael Koswandi, menantunya Ibu Nini Erawati, Surabaya. Demikian info gereja sesi atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai rata. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti ST dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Atanasia. Amin. Terima kasih Bapak Pastor John. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa ya untuk ibadah besok pagi, besok siang, ibadah doa mujizat 1 jam, dan ibadah besok malam. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Ong Gio Kim dari Sidoarjo. Bu Ong, jangan lupa doa untuk nanti hari Sabtu juga ya, tanggal 14 di tempat Ibu Linda Effendi. Ya, Pastor John. Ya, silakan Bu Ong. Ya, shalom. Selamat Ya, malam, shalom. Bapak kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu petang malam hari Ya, ini. Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dan malam hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Yes, Lord. Yang anak yang sakit Engkau sudah sembuhkan, Amin. yang lemah Engkau sudah kuatkan, Ya, yang Yesus. berbeban berat Engkau sudah menolong, yang tidak dapat pekerjaan Engkau sudah dapatkan pekerjaan Ya, Tuhan. Yesus. Yang susah Engkau beri penghiburan. Oh, yang tidak ada Tuhan, Engkau sudah memberikan kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau melawat kami satu persatu. Kuasa-Mu terjadi pada malam hari ini ya Tuhan. Apapun Tuhan persoalan kami bawa di dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau yang menyelesaikan semuanya. Kami percaya Tuhan, bahwa Allah kami yang berkuasa di atas muka bumi dan di surga, karena semua ini Tuhan kepunyaan Engkau. Tuhan, kami hanya percaya saja kepada-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, biarlah Engkau yang memberkati anak-anak-Mu malam ini, Bapak, satu Ya, persatu. Yesus. Juga Engkau memberikan kekuatan, kesemangatan hidup dalam Amin. kehidupan kami ini Tuhan. Supaya Tuhan,
Kami betul-betul Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Ya, Tidak Yesus. ada satu, oh Tuhan, biarpun percobaan apapun Ya, datang, Yesus. silih berganti Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau menguatkan kami anak-anak-Mu Amin. ya Tuhan. Yang berharap dan percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Amin. Dan Dalam Engkau nama. tidak pernah kecewakan kami Ya, Tuhan. benar Tuhan. Semuanya bisa mengecewakan kami, tapi Ya, Engkau Yesus. tidak dapat Bapak. Karena Amin. Engkau yang berkuasa. Tuhan, bumi adalah pijakan kakimu. Ya, Surga adalah Yesus. tatamu ya Ya, Bapak. Yesus. Oh, kuasamu Kau nyatakan di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Kami percaya Tuhan, gereja CLCC dipenuhi dengan jemaat-jemaat baru. Amin. Dalam nama Urapi Tuhan, terjadi Pastor dalam John nama Tuhan, Yesus. lebih hari lebih heran. Yes. Oh Tuhan, berikanlah kuat kuasamu Tuhan. Roh Amin. Kudus, Terjadi dalam Engkau nama selalu Yesus. memimpin dalam kehidupannya Pastor John ya Ya, Tuhan. Yesus. Juga keluarganya Pastor John Tuhan. Ya, Tuhan. Dan tiga anaknya Tuhan dengan studi-studinya Bapak. Juga Bu Sinta yang mendampinginya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang diperlukan Engkau yang sediakan. Kami percaya Tuhan, gereja CLCC akan berkembang ke kanan dan ke kiri. Banyak jiwa-jiwa yang berbondong-bondong datang kepada-Mu ya Bapak. Semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Dan kami percaya gereja CLCC Tuhan Kau memberi kekuatan pada jemaat-jemaat Tuhan. Oh Tuhan yang beribadah pagi hari ya Tuhan, jam 4 Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Engkau turun di tengah-tengah mereka ya Bapak. Oh Tuhan, supaya dipenuhi Tuhan dengan api-api lidah ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, urapi juga Pastor John ya Tuhan yang membawakan firman. Oh berikanlah hikmat marifat yang daripada Engkau. Oh Tuhan, biar firman-Mu Tuhan yang sudah diperkatakan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia begitu saja ya Bapak. Oh Tuhan, kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Dan firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan yang berkuasa, yang mengampuni segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami dengan darah-Mu Tuhan. Apapun ya Tuhan yang anak-anak-Mu lakukan Tuhan, Engkau akan mengampuni mereka satu persatu, Engkau akan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, maupun kebaktian Tuhan besok pagi Tuhan jam 4 Tuhan. Semua Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada jam 4 pagi nanti ya Bapak. Juga Tuhan, besok jam 1 Tuhan, mujizat 1 jam ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan juga hadir, anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Biar mujizat-Mu itu betul-betul terjadi bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Bapak, dengan iman sebiji sesawi Tuhan, dapat memindahkan apapun Tuhan. Yang kami butuhkan, kami perlukan Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan kami tidak mementingkan juga mujizat-mujizat yang diperlukan Tuhan, tapi kami memerlukan Engkau ada hadir di dalam Tuhan kebaktian Tuhan di SRCC besok siang 1 jam. Dan Engkau melawat anak-anak-Mu satu persatu Tuhan. Biarlah Tuhan dunia semakin jahat, tapi kami percaya Tuhan, Ya, Engkau Yesus. Allah Tuhan yang penuh kasih, penuh Amin cinta. dalam nama Engkau Yesus. akan membentengi hidup kami. Amin Engkau dalam nama akan Yesus. Tuhan selalu merangkul kami Tuhan. Amin dalam Hanya nama Engkau Yesus. saja yang kami harapkan. Tanpa Engkau Dalam Tuhan, nama Yesus. kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, Tanpa Yesus. Engkau Tuhan, kami ini lemah. Kami ini Benar bukan Tuhan siapa-siapa Yesus. Tuhan. Kami orang kotor. Ya, Kami orang Yesus. Tuhan yang menjijikkan. Tapi kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu Engkau lawat anak-anak-Mu Tuhan. Ya, Tuhan. Kami percaya Tuhan. Lidah kami, mulut kami untuk memperkatakan yang baik di Amin hadapan-Mu. dalam nama Dan Yesus. biarlah kami selalu berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Hati kami Engkau melihat kedalaman hati Ya, kami. Yesus. Biarlah hati kami Engkau kuduskan, Engkau sucikan satu persatu. Biarlah kami datang Tuhan. Bukan hanya kami datang dan mendengar. Kami melakukan firman-firman-Mu. Kami Amin. takut akan Engkau. Ya, Oh Tuhan, Yesus. biarlah Engkau tidak akan Tuhan diduakan buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Oh Tuhan, kalau mengasihi kami ya Tuhan. Biarlah mujizat-Mu, lawatan-Mu Ya, terjadi Yesus. bagi Amin. kami yang benar di hadapan-Mu. Hidup Ya, berlayak di Yesus. hadapan-Mu.
Biarlah Engkau Tuhan selalu hadir di tengah-tengah itu ya Tuhan. Kami merindukan itu Bapa. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu anak-anak-Mu pada siang besok jam 1 ya Tuhan. Biarlah kami mencari Engkau dengan kedalaman hati kami. Oh Ya Tuhan, Yesus. kami Tuhan tidak mencari apa-apa Tuhan, tapi kami mencari Ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan selalu menjaga kami. Ya, amin. Dunia ini Tuhan akan Tuhan berlalu. Tapi firman-Mu itu tinggal tetap di dalam hati kami. Amin, Kami amin. percaya Tuhan, kuasa-Mu Engkau akan lawat Tuhan Ya kami. Yesus. Bumi biar bergoncang Tuhan, apapun ya Tuhan bergoncang. Yesus. Tapi Tuhan, firman-Mu tidak akan berlalu Tuhan. Amin. Firman-Mu tetap menguatkan kami. Kami sebagai anak-anak-Mu yang hidup. Biarlah Tuhan, Engkau hidup, biarlah kami hidup. Engkau kudus, biarlah kami kudus Ya Bapak. Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami perbuat kesalahan, apapun Tuhan, Engkau mengampuni dan menguduskan kami. Biarlah kami Tuhan berjanji kepada Engkau ya Ya Tuhan. Yesus. Biarlah Tuhan kami selalu Tuhan dekat kepadamu, setia. Amin. Oh Tuhan Dalam nama mengiring Yesus. Engkau dan semangat Tuhan. Tanpa Tuhan, oh sesuatu apapun dengan sehati kami Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi kami anak-anak-Mu Ya yang berharap Yesus. dan percaya kepadamu. Biarlah besok juga malam kebaktian lagi Tuhan. Ya, Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ya kami ya Yesus. Tuhan. Lawat semua Lawat anak-anak-Mu dalam dengan nama kuasa Yesus. Roh Kudus-Mu. Amin, amin. Dalam Biarlah nama berkat-berkat itu tidak akan berlalu begitu saja. Dan selalu Kau curahkan kepada Ya anak-anak-Mu yang Yesus. Dalam betul-betul nama dengan Yesus. segenap hati mencari Engkau ya Tuhan. Jesus. Bukan hanya sekedar Tuhan, sekedar kami hanya berseru-seru Tuhan, tapi Engkau tidak akan mengenal kami. Ya Biarlah Yesus. Engkau tetap mengenal kami Tuhan. Amin. Dalam Berseru nama di dalam Yesus. nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan tidak akan menutup pintu-Mu ya Bapa, supaya Engkau berikan kami masuk Tuhan. Oh Bapa, kami adalah anak-anak-Mu yang setia. Kami percaya Bapa, Engkau yang memberkati kami malam ini dengan kuat Ya kuasa-Mu, Yesus. dengan kuasa darah-Mu Tuhan, menyucikan kami. Kami ini Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami ini hanya pelantara saja ya Bapak. Kami ini hanya Tuhan, pesuruhan-Mu ya Bapak. Kami bukan apa-apa ya Bapak. Kami minta kekuatan daripada-Mu. Ya Yesus. Kuasa-Mu ya Bapak. Supaya kami mendapatkan kuasa-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan Kau jamai, Kau sembuhkan. Oh Tuhan, dan cucu kami sudah berada di Aussie. Ya Kami Yesus. percaya ya Bapak. Oh Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Tuhan, jauhkanlah dari orang-orang jahat. Inilah Amin. hanya permintaan kami. Supaya Amin. dia Dalam Tuhan nama Yesus. akan menjauhkan dirinya kepada orang-orang yang jahat ya Bapak. Oh Tuhan, tapi Tuhan Engkau bilang jangan takut dan jangan Amin. khawatir. Ya Aku Yesus. akan menyertai Engkau senantiasa sampai pada Haleluya. akhir zaman. Oh inilah janji-Mu ya Bapak. Ya Yesus. Inilah janji-Mu Bapak. Oh Tuhan, kami hanya menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Ya Roh, Yesus. jiwa, tubuhnya karos di dalam tangan-Mu. Tutup Amin. bungkus dia dengan darah-Mu, juga keluarga kami semuanya Ya Tuhan. Yesus. Tutup bungkus dengan darah-Mu. Berikanlah Tuhan apa yang dikerjakan buat dia berhasil ya Tuhan. Ya Nathan juga Yesus. indah di dalam nama Ya Yesus. Tuhan Yesus. Juga kami juga berdoa Tuhan buat malam ini anak-anak yang hadir. Satu persatu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau lawat, Engkau memberkati Tuhan. Ya Tuhan Yesus. memberkati apa yang dikerjakan buat dia Amin. berhasil Dalam dan nama sukses. Yesus. Anak cucu mantunya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Pastor John sekeluarga, juga Ya Bu Sinta Yesus. semuanya, saudara-saudara Bu Sinta juga Bu Desi. Ya Yesus. Semuanya diberkati dan Dalam nama disembuhkan di Yesus. Amin. dalam Dalam nama nama Tuhan Yesus. Yesus. Kami menyerahkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama satu nama-nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Om untuk Terima doanya ya. kasih sama-sama. Yang indah malam ini untuk kita semua. Tuhan Amin. berkati kembali kepada host kita malam ini, dan nanti setelah itu kita akan nyanyikan ya. Ada yang sudah hafal lagu itu belum? Terpujilah Allah. Ya kita latih terus ya supaya nanti pada hari hanya tanggal 15 Desember berharap semuanya sudah hafal ya pada saat kita akan merayakan Natal ya. Silakan host kita Ibu Yeti Sulistyo ini.
Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan juga Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir mengikuti ibadat gereja CLCC dari awal hingga akhir ini. Dan sekarang kita mulai semangat untuk berlatih menyanyikan lagu Pujilah Allah. untuk pujian di hari Natal supaya nanti lancar dan bergema, bersenang, ria dengan nuansa baju putih, merah, ataupun hijau. Oke, terima kasih. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, baiklah, kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Oke. Lagu yang sudah dikirim oleh Ibu Lydia Eka untuk kita semua di grup ya. Hikmatnya besar, begitu kasihnya dunia cemar, sehingga dibilang murahnya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Bergema mendengar suaranya, dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, Engkau telah mati bagi kami semua dan kami diselamatkan. Haleluya, tetelestai, sudah selesai. Amin. Mari Bapak Ibu, Tuhan sudah selesaikan semua hutang dosa kita di kayu salib, dan Dia telah menyelesaikan segala sakit penyakit kita, dan kita semua dibebaskan Tuhan ya. Pada mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Setiap orang percaya yang hadir malam ini dalam ibadah, oh Tuhan, CLCC malam ini kami doakan semua yang datang dengan iman,
pulang bawa kesembuhan, pulang bawa mujizat, pulang bawa kemenangan, pulang bawa berkat dan pertolongan. Di dalam nama Yesus, aku melihat hari ini kebajikan, kemurahan daripada Tuhan sudah mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan aku lihat hari ini pintu-pintu sorga sudah terbuka dan tingkap-tingkap langit sedang Tuhan bukakan untuk mencurahkan hujan kasih dan kuasa dan mujizat berkatnya atas kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, terimalah Pak Lukas, terimalah Ibu Yeti, terimalah Ibu Anastasia, Ibu Atanasia, terimalah Ibu Ongkyo Kim, terimalah Ibu Sian Liang, terimalah Ibu Marta, terimalah Ibu Lydia Eka, terimalah Pak Darmawan, terimalah Ibu Andri Marantika, terimalah Ibu Puspita, terimalah dalam nama Yesus Anto, semua yang hadir malam ini. Aku percaya sudah disembuhkan, sudah pulih, sudah sehat. Tuhan jamin hidupmu, Tuhan selamatkan engkau di dalam nama Yesus, engkau dan seisi rumahmu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih Pak Darmawan, Bu Lydia Eka. Pak John. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Sujon, Bu Andri, Pak Lukas, Bu Ongkyoki, Ongkyo Kim. Terima kasih Bu Atanasia, Bu Yeti. Berkati semuanya. Bu Anto, Tuhan berkati ya. Bu Eka, Darmawan, Bu Yeti, salam Bu, selamat Dan malam. Tuhan berkati semua. semangat teman-teman ya, Bu Seliang, Tuhan berkati semangat ya, Pak Bu Lukas, Seliang. salam Pak. Bantu, Tuhan berkati ya, Bu Anto. Ya, Pak Sianto. Praise God. Terima kasih. Ya. Bye-bye. Ya, Sinta, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati semua ya. Selamat malam, selamat istirahat. Ya, Coach Sampai Sianto. berjumpa lagi besok Sianto, pagi. Tuhan God bless berkati. you. God bless you. Bye-bye. Salam buat semua di rumah ya. Selamat istirahat. Tuhan berkati kita semua. Amin. Amen. Ya.